sekarang kita akan kembali lagi perlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini telah berhasil mencuri harta karun labu milik Yuan Jian. Lalu setelah itu jiwa Xiao Yan pada saat ini segera memasuki pagoda pemurnian dan Xiao Yan duduk bersila. Xiao Yan melihat ke arah labu harta karun milik Jian di tangannya. Xiao Yan telah melihat Yuan Jian menggunakan labu tersebut berkali-kali sebelumnya. Bayangan hitam yang berasal dari labu harta karun juga telah membuat Xiao Yan cukup penuh dengan perhatian. Xiao Yan pada akhirnya menatap ke arah labu tersebut dengan penuh kehati-hatian. Xiao Yan tidak ingin meremehkan kekuatan dari labu ini karena penampilannya yang sangat biasa. Xiao Yan pada akhirnya segera mengirimkan sinar kekuatan jiwa dengan ekspresi yang agak serius. Setelah jiwanya dikirim, Xiao Yan pada saat ini segera merasakan sesuatu. Sebuah energi pada saat ini datang dari dalam labu dan perlawanan ini sangat besar dan luar biasa langsung menghancurkan kekuatan spiritual Xiao Yan. Namun bersamaan dengan jiwa Xiao Yan yang hancur, mata Xiao Yan pada saat ini seketika berbinar. Xiao Yan bisa merasakan perasaan yang familiar dan Xiao Yan bergumam sepertinya keakraban ini tidak datang dari Xiao Yan. Seharusnya keakraban ini datang dari sosok yang mulia. Begitu Xiao Yan selesai berbicara, Xiao Yan pada saat ini melihat bayangan hitam di belakangnya. Bayangan ini tiba-tiba berdiri dan mengulurkan tangannya sebelum akhirnya sosok tersebut memegang labu. Labu pun seketika bergetar hebat dan dalam sekejap tanda yang ditinggalkan oleh Yuan Jian pada labu harta karun langsung hancur. Batasan kontrol yang dicoba Yuan Jian selama bertahun-tahun pada saat ini benar-benar telah dipatahkan. Setelah penyegelan ini hancur, labu harta karun pun segera memancarkan cahaya hijau yang melayang di depan mata Xiao Yan. Bersamaan dengan hal tersebut, sebuah mata pada saat ini tiba-tiba muncul di permukaan labu. Mata itu menetap ke arah Xiao Yan dengan tajam membuat Xiao Yan pada saat ini semakin gemetar. Namun setelah itu ketika mata tersebut menatap ke arah bayangan di belakang Xiao Yan, mata tersebut seketika memancarkan sedikit kelembutan. Pada saat yang bersamaan di kedalaman dari bintang merah atau bintang malaikat, sesosok cantik yang seluruh tubuhnya ditembus rantai besi pada saat ini tiba-tiba membuka matanya. Cahaya redup di matanya menjadi semakin terang dalam sekejap dan dirinya pada saat ini memancarkan kegembiraan yang kuat. Setelah itu sosoknya pun bergumam bahwa ini tidak salah lagi adalah aura dari Yang Mulia. Setelah itu sosoknya mendesis dingin dan lanjut bergumam, tetapi mengapa jiwa dari Yang Mulia tidak seperti yang dahulu? Mungkinkah Yang Mulia telah terjatuh dan mungkinkah itu adalah reinkarnasi dari Yang Mulia? Namun meskipun Yang Mulia telah benar-benar bereinkarnasi di dunia yang luas ini, maka mereka akan masih bisa tetap bertarung. Sementara itu di sisi lain pada saat ini seluruh tubuh Yuan Jian yang sedang bergegas seketika terkejut. Sosok Yuan Jian pada saat ini tampak menjadi semakin tua 10 tahun. Banyak kerutan pada saat ini muncul di wajahnya dan sosoknya segera memuntahkan seteguk besar cairan merah. Yuan Jian pada akhirnya tersenyum pahit dan bergumam bahwa dirinya telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk memikirkan cara menggunakan labu ini. Dirinya juga menyiapkan 10 jiwa Dolgat bintang 5 untuk bisa mengendalikannya. Tetapi sekarang orang yang mencuri labu miliknya benar-benar telah menggunakan labu tersebut hanya dalam waktu kurang dari setengah jam. Koneksi antara dirinya dengan labu tersebut benar-benar telah terputus sepenuhnya oleh sosok tersebut. Yuan Jian pada saat ini sedikit tersenyum pahit dan dirinya benar-benar hanya bisa mengertakkan giginya. Setelah itu Yuan Jian pun segera berkata bahwa dirinya tidak akan membiarkan pencuri tercela ini melarikan diri dengan instan. Setelah selesai berbicara sosoknya segera mengangkat kepalanya ke langit dan mengeluarkan raungan yang melengking. Raungan ini pada akhirnya segera bergema ke segala arah. Kunbo yang paling dekat di kedalaman segel juga pada saat ini tentu saja mendengar teriakan tersebut. Sosoknya pada saat ini bergumam bahwa ini adalah teriakan dari Yuan Jian. Mungkinkah labu berharga di tangannya telah dirampas oleh orang lain? Jika hal tersebut memang benar maka itu merupakan suatu hal yang bagus. Dirinya benar-benar ingin tahu siapakah yang berhasil mencuri labu berharga milik Yuan Jian. Kunbo pun sedikit tersenyum, tetapi meskipun begitu ekspresinya pada saat ini menunjukkan penyesalan.
Kun Bo telah lama mendambakan labu harta karun milik Yuan Jian, tetapi akhirnya labu tersebut jatuh ke tangan orang lain. Sementara itu di sisi lain yang agak jauh pada saat ini, Jiang An tentu saja juga dapat mendengar teriakan dari Yuan Jian secara samar. Jiang An pun tersenyum dan bergumam bahwa orang yang mencuri harta Yuan Jian ini pastilah Kun Bo. Tampaknya kedua orang ini memiliki pemikiran yang sama dengan Jiang An. Jika begitu, permasalahannya sepertinya merupakan hal yang baik untuk mereka bertempur terlebih dahulu. Setelah selesai berbicara, mata Jiang An pada saat ini seketika memancarkan sinar. Jiang An pada saat ini sekali lagi menyebarkan ranting-ranting pohon dan mencari jalan menuju tempat yang benar. Xiao Yan di kejauhan juga pada saat ini tentu saja mendengar suara yang datang dari Yuan Jian. Namun Xiao Yan tidak memiliki waktu untuk memperhatikan hal tersebut pada saat ini. Xiao Yan ditatap oleh mata yang pada saat ini sudah bertotal 9 pasang mata. Begitu bayangan yang berada di belakang Xiao Yan menatap ke arah labu tersebut, 9 mata ini secara bertahap menjadi lebih cerah dan seiring berjalannya waktu tiba-tiba mereka membuat gerakan aneh. Xiao Yan juga pada saat ini tiba-tiba merasakan sesuatu bergejolak di benaknya dan beberapa kenangan yang bukan milik Xiao Yan segera muncul. Di dalam gambaran tersebut pada saat ini Xiao Yan menjadi seorang pria berpenampilan seram. Sosoknya memandang ke arah langit di kejauhan di mana ada bahtera besar yang pada saat ini sedang mendekat. Pria itu pun seketika mengeluarkan labu dan pada saat ini menatap ke arah labu di tangannya. Tidak lama setelah itu pria tersebut segera mengangkat sudut mulutnya dan meminta labu harta karun ini untuk membantai mereka. Begitu suara pria itu selesai terdengar, 9 mata yang terkunci pada labu pada saat ini segera bergerak. Mata-mata ini segera berubah menjadi cahaya hijau yang melonjak. Sosok-sosok ini menggenggam pedang di tangannya dan mata mereka sangat tajam ketika memandang ke arah bahtera. Begitu sosok-sosok ini bergegas menuju ke arah bahtera dengan kecepatan yang sangat cepat, pada akhirnya bahtera pun seolah-olah terlihat stagnan. Tidak lama setelah itu suara benturan keras pada saat ini segera terjadi dan seketika bahtera benar-benar terbelah menjadi 2 bagian. Terlebih lagi hal yang luar biasa pada saat ini adalah banyak mayat-mayat yang berubah menjadi daging cincang yang terlihat berterbangan. Mereka benar-benar terjatuh dalam kematian yang sangat menyedihkan dan Xiao Yan pada saat ini benar-benar terkejut. Namun adegan ini juga merupakan adegan terakhir yang dilihat oleh Xiao Yan sebelum akhirnya Xiao Yan segera menarik diri dari ingatannya. Xiao Yan kembali menatap labu yang berada di tangannya dan pada saat ini masih memikirkan cara untuk menggunakan labu berharga ini. Namun setelah mengingat di dalam ingatan sebelumnya, Xiao Yan pada akhirnya mengetahui satu atau dua hal. Xiao Yan pada akhirnya segera berbicara perlahan meminta tolong labu harta karun untuk membunuh. Xiao Yan pada saat ini tidak menyelesaikan kalimatnya dan saat Xiao Yan mengucapkan kata bunuh, perasaan panik pada saat ini terpancar dari labu harta karun tersebut. Mata di labu itu pun berkedip-kedip dan sepertinya labu harta karun akan segera membantai orang. Begitu Xiao Yan mengucapkan kata terakhir, di saat yang sama suara yang acuh tidak acuh juga pada saat ini muncul di benak Xiao Yan. Suara tersebut menjelaskan bahwa kekuatan spiritual tidak mencukupi dan tubuh dari labu ini rusak lebih dari 80%. Xiao Yan pun menarik nafas dalam-dalam setelah Xiao Yan mendengar perkataan yang baru saja melintas di benak Xiao Yan. Xiao Yan pun mengertakkan gigi dan pada saat ini Xiao Yan tidak lagi khawatir. Sebelum akhirnya Xiao Yan segera mengeluarkan labu harta karun dari pagoda pemurnian, Xiao Yan lanjut memasukkan labu harta karun ini ke dalam cincin penyimpanan dengan mata yang berbinar. Xiao Yan tidak pernah menyangka bahwa di tanah hukuman dewa ini Xiao Yan akan mendapatkan 2 harta karun yang sangat bermanfaat. Xiao Yan pun bergumam bahwa Xiao Yan pada saat ini telah mendapatkan labu harta karun dan lebah beracun. Selain itu tempat ini juga mengandung kekuatan guntur yang sangat besar. Karena Xiao Yan telah terjebak di tempat hukuman dewa ini, maka Xiao Yan akan sepenuhnya membalikkan tempat ini untuk memberitahu semua orang. Namun sangat disayangkan labu harta karun ini benar-benar telah rusak parah. Meskipun kerusakannya telah mencapai 80% tetapi kekuatan yang dihasilkan masih luar biasa.
Jika labu ini dapat diperbaiki sepenuhnya maka di masa depan benda ini pasti akan menjadi benda yang menantang surga. Xiao Yan pun segera menekan perasaannya ini dan Xiao Yan segera menyingkirkan labu harta karun. Xiao Yan lanjut menutup matanya menekan pemikiran batinnya dan melanjutkan untuk menyerap guntur di sekitar. Waktu pun terus berlalu dan 2 bulan pada saat ini melintas dalam sekejap mata. Dalam periode waktu ini Xiao Yan juga telah menyerap kekuatan dengan sangat cepat. Xiao Yan juga terus bergerak perlahan maju menjauh dari tempat batu sumber sebelumnya berada. Xiao Yan pada saat ini menjadi semakin dekat dan dalam waktu 2 bulan selanjutnya Xiao Yan benar-benar sudah mendekati batu origin sumber energi. Alasan mengapa Xiao Yan bisa terus bergerak maju dengan lancar adalah karena Xiao Yan mengandalkan kekuatan spiritual keadaan suci. Selain itu Xiao Yan juga menyerap kekuatan guntur dari dinding batu yang berada di sekitar. Dengan begitu Xiao Yan juga pada saat ini bisa mengetahui pusat dari energi guntur dan Xiao Yan bisa menemukan jalan yang lebih benar. Dengan mengandalkan kedua titik ini maka Xiao Yan benar-benar tidak akan terjerumus ke jalan yang salah dan Xiao Yan masih terus melangkah maju. Sementara itu di sisi lain pada saat ini sosok Yuan Jian masih terus-menerus mencari pencuri labu harta karun miliknya. Namun pada akhirnya Yuan Jian sampai di sebuah lorong dan Yuan Jian pada saat ini sedikit terkejut. Yuan Jian tidak menyangka bahwa kali ini dirinya benar-benar telah menemukan keberadaan dari batu sumber energi. Yuan Jian benar-benar merasa sangat senang meskipun pada saat ini dirinya dalam kondisi hati yang buruk. Meskipun Yuan Jian telah kehilangan labu harta karun miliknya tetapi pada akhirnya dirinya telah berhasil menemukan batu sumber energi. Sementara itu di sisi lain pada saat yang sama Kun Bo juga memiliki wajah yang dipenuhi dengan semangat. Kun Bo pada saat ini telah berhasil keluar dari buah lorong. Tepat di hadapannya pada saat ini ada pemandangan yang luas dan ruang besar yang sangat kosong. Di tengah-tengah ruang kosong ini Kun Bo melihat sepotong magma ungu kehitaman dan juga melihat sesosok wanita cantik. Wanita ini tertusuk oleh rantai baja yang tidak terhitung jumlahnya dan masih menutupkan mata. Namun yang membuat Kun Bo gembira adalah sumber energi yang sangat kaya yang berada di sini. Kun Bo pada saat ini juga tidak memutuskan untuk bergerak maju dan Kun Bo pada saat ini segera duduk bersila. Tujuan sebenarnya dari Kun Bo ini bukanlah untuk menyelamatkan si gadis. Kun Bo sangat tertarik dengan sumber energi mengingat sumber energi sangat langka di tempat hukuman dewa. Kun Bo pada saat ini benar-benar berharap dengan menyerap sumber energi maka Kun Bo akan bisa meningkatkan kekuatannya ke tahap menengah dogat bintang 5. Sementara itu kembali ke Yuan Jian yang pada saat ini juga dipenuhi dengan semangat. Yuan Jian benar-benar sangat cukup emosional. Yuan Jian pun menekan perasaannya sebelum akhirnya sosoknya pada saat ini segera mengeluarkan gulungan kuno miliknya. Setelah mempelajari gulungan kuno ini dengan cermat segel di tangan Yuan Jian seketika berubah. Yuan Jian pun menggerakkan segel di tangannya dan menyentuh bagian tengah alisnya sebelum akhirnya menunjuk ke arah batu. Tidak lama setelah itu banyak sisik pada saat ini melonjak dan membentuk lapisan tirai cahaya tipis. Tirai cahaya ini menutupi Yuan Jian di dalamnya membentuk perlindungan yang paling ketat terhadap Yuan Jian. Tidak lama setelah itu Yuan Jian pun merasa sedikit lega sebelum akhirnya kembali menunjuk ke arah batu sumber energi. Yuan Jian pun bergumam bahwa mengambil batu sumber energi ini untuk penyegelan akan melonggarkan segel dan formasi penyegelan yang berada di sini. Batu sumber energi ini mengandung sumber energi yang sangat besar. Dirinya juga bisa memancarkan sumber energi yang kuat yang akan bisa membuat orang terjatuh pingsan. Namun seharusnya dengan kekuatan dogat bintang 5-nya dirinya akan bisa melawan hal tersebut. Tanpa ragu-ragu lagi pada akhirnya segel di tangan Yuan Jian berubah dan dirinya kembali menunjuk ke arah batu. Dengan tunjukan jari ini 9 pilar batu di tanah mulai naik dan mulai berputar. Dalam sekejap mata pada saat ini gelombang kejut segera melonjak menyebar ke segala arah. Sumber energi yang kuat pada saat ini dibawa oleh lonjakan membuat Yuan Jian seketika terjatuh pingsan. Riak energi yang dipancarkan oleh batu sumber energi ini langsung menembus perlindungan yang diatur oleh Yuan Jian. Selanjutnya sumber energi ini benar-benar menyapu ke sekeliling.
Yang paling dekat dengan Yuan Jian tentu saja adalah Xiao Yan yang sedang menyerap sumber guntur. Sumber energi ini seketika juga berdampak keras kepada Xiao Yan. Sebelum Xiao Yan bisa bereaksi, Xiao Yan tiba-tiba dipenuhi dengan origin Qi yang menyapu ke dalam tubuhnya. Xiao Yan pada saat ini benar-benar tidak bisa menahan kekuatan energi dan Xiao Yan pada saat ini juga terjatuh pingsan. Riak energi ini masih terus-menerus menyebar dengan cepat mengakibatkan bahkan Kun Bo dan Jiang An pada saat ini benar-benar terjatuh pingsan. Jiang An yang pada saat ini masih menyamar menjadi pohon benar-benar tidak bisa menahan tekanan energi dan benar-benar kehilangan kesadaran. Pada akhirnya semua orang pada saat ini benar-benar tertidur lelap di bawah tekanan energi. Namun hanya dalam beberapa tarikan nafas sumber energi pada saat ini benar-benar melemah sebelum akhirnya menghilang. Namun meskipun begitu pada saat ini semua orang benar-benar masih terjatuh dalam kondisi pingsan. Sementara itu di sisi lain di posisi Jiang An pada saat ini salah satu ranting dari Jiang An benar-benar patah. Bersamaan dengan hal tersebut jiwa Wu Tu pada saat ini melonjak keluar. Wu Tu pun melihat sekeliling sebelum akhirnya bergumam tampaknya sudah saatnya baginya untuk segera memberikan laporan. Pada akhirnya tanpa banyak basa-basi pada saat ini sosok dari Wu Tu segera bergegas melesat keluar. Setelah cukup lama pada akhirnya sosok Wu Tu telah sampai di permukaan dari bintang malaikat. Wu Tu pada saat ini menyiapkan beberapa formasi sebelum akhirnya segel di tangan Wu Tu seketika berubah. Wu Tu pun menggertakkan giginya dan pada saat ini klon dari Wu Tu benar-benar terbakar dan Wu Tu menjadi kilatan cahaya. Kilatan cahaya yang berisi informasi ini pada akhirnya dengan cepat dikirimkan kepada Dong Chang. Namun meskipun begitu akan membutuhkan waktu untuk beberapa saat sampai Dong Chang bisa menerima pesan dari klon Wu Tu. Sementara itu di kedalaman tanah pada saat ini bersamaan dengan riak yang sebelumnya menyebar. Riak ini pada akhirnya menimbulkan kerusakan pada segel yang pada saat ini mengekang wanita guntur. Sosok wanita itu pun tiba-tiba membuka mulutnya dan tampak tertawa tanpa suara. Begitu dirinya membuka matanya guntur pada saat ini juga melintas di matanya. Jika Xiao Yan melihat kekuatan guntur semacam ini Xiao Yan pasti akan menghela nafas dengan penuh keterkejutan. Guntur ini sepertinya sesuatu yang bahkan belum pernah dikeluarkan oleh Lei Li sama sekali. Selain itu kekuatan guntur yang berada di sini tampaknya benar-benar beresonansi dengan nafas dari wanita tersebut. Sementara itu di sisi lain di planet yang berbeda di langit yang berwarna merah ungu pada saat ini sesosok tubuh terlihat sedang bersila dan menunggu sesuatu. Sosok tersebut menutup matanya dan bernapas perlahan dan setiap kali dirinya bernafas warna ungu merah di dunia ini terguncang dan sosok ini adalah Dong Chang. Petir ungu merah meraung di langit dan sebuah celah pada saat ini seketika muncul di mata Dong Chang. Di celah tersebut ada sedikit cahaya yang tajam yang berkedip ke arah Dong Chang. Dong Chang pun mengangkat tangan kanannya dan membuat isyarat dalam sekejap. Sosoknya pada saat ini segera bergumam sepertinya salah satu mata-mata yang dirinya tinggalkan di luar saat itu memanggilnya. Bersamaan dengan perkataannya yang terdengar pada saat ini suara gemuruh di langit seketika terdengar dan Dong Chang segera menggenggam tangannya. Ledakan pada akhirnya terjadi dengan kilatan cahaya yang pada saat ini hancur dan berubah menjadi kabut hijau. Di dalam kabut hijau ini pada saat ini terlihat sebuah gambaran yang berada di bintang malaikat. Gambaran ini memperlihatkan Jiang An, Yuan Jian, Kun Bo dan Xiao Yan. Tempat penyegelan yang berada di bintang malaikat juga pada saat ini terungkap di dalam asap hijau. Sampai saat ini guntur di langit mencapai raungan yang paling hebat. Melihat adegan ini ekspresi Dong Chang seketika tiba-tiba berubah menjadi cerah. Pertama-tama dirinya menunjukkan ekspresi tidak percaya dan sosoknya seketika berdiri. Namun setelah melihat ingatan yang baru saja dikirim oleh klon Wu Tu, Dong Chang pada akhirnya memiliki ekspresi yang sangat gembira di wajahnya. Dong Chang pada akhirnya segera berkata jika dirinya bisa mencapai prestasi ini secara sendirian maka dirinya akan mengakhiri penjagaan di sini lebih awal. Dirinya akan bisa kembali ke aliansi Dou Xian dan bahkan akan mendapatkan sumber daya 100.000 kali lipat.
Terlebih lagi ini pasti adalah kejahatan yang berulang dan jika dirinya bisa menekannya sendirian maka dirinya pasti akan bisa mendapatkan hadiah tertinggi dari aliansi hukuman dewa. Selain itu bintang pegunungan dan lautan terbuka setiap 100.000 tahun sekali. Setiap kalinya hal tersebut hanya membutuhkan waktu 30 hari bagi mereka yang bisa masuk. Terlebih lagi hampir semua orang yang memiliki kualifikasi akan kultivator tingkat suci. Kuotanya juga telah ditentukan di tanah hukuman dewa, jika menghitung waktu pada saat ini tidak jauh lagi dari waktu pembukaan, jika dirinya bisa mendapatkan kualifikasi untuk masuk maka dirinya yakin 70% dirinya akan bisa menerobos dari tahap menengah Dogat bintang 6 ke tahap akhir Dogat bintang 6. Setelah selesai berbicara Dong Chang pun pada saat ini tersenyum sebelum akhirnya melangkah ke arah peti mati yang berada di dekatnya. Sosok Dong Chang pada saat ini segera menyentuh peti mati dan peti mati tersebut seketika bersinar. Dong Chang pada akhirnya segera masuk menembus ke dalam peti mati sebelum akhirnya peti mati tersebut seketika melesat. Peti mati ini benar-benar memiliki kecepatan yang sangat cepat ketika berubah menjadi kilatan cahaya yang menjauh. Sementara itu kembali ke bintang malaikat di mana pada saat ini suasana di langit benar-benar telah berubah. Banyak guntur yang pada saat ini tersebar di langit dan suasana di atas langit benar-benar mencekam. Sosok Siemo juga pada saat ini berada di rumah batu miliknya dan selama periode waktu ini dirinya tidak pernah keluar. Pada saat ini Siemo menyipitkan matanya sebelum akhirnya tiba-tiba dirinya bisa merasakan sesuatu. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini Siemo menatap ke arah langit dan melihat adanya kilatan cahaya merah yang mendekat. Siemo seketika benar-benar gemetar dan menyadari bahwa sosok ini adalah salah satu dari utusan. Pada akhirnya cahaya merah ini benar-benar mendekat dengan momentum yang sangat menakutkan. Dalam jarak beberapa kilometer pada saat ini semua makhluk benar-benar tidak bisa bergerak. Bahkan mereka yang menghalangi jalur pendaratan pada saat ini benar-benar dihancurkan dalam sekejap mata. Gelombang energi yang kuat juga pada saat ini seketika menyebar. Bahkan seorang Dogat bintang 4 pada saat ini benar-benar menyemburkan seteguk besar cairan merah. Sementara itu di pusat pendaratan pada saat ini peti mati benar-benar tertancap di atas bintang malaikat. Setelah itu peti mati pun mengeluarkan sinar dan pada saat-saat ini sosok Dong Chang segera menembus keluar. Dong Chang pun menghela nafas dan pada saat ini melihat sekeliling sebelum akhirnya Dong Chang pada saat ini segera melesatkan sebuah cahaya. Cahaya ini seketika menyebar ke tiap titik penjuru dari bintang malaikat sebelum akhirnya segera menutupi lapisan bintang malaikat. Tirai cahaya tipis ini secara alami merupakan tirai cahaya seperti yang saat sebelumnya dilesatkan oleh para utusan. Tirai cahaya ini berfungsi untuk melihat apa saja yang pada saat ini berada di dalam bintang malaikat. Pada akhirnya gambaran keseluruhan yang lengkap dari bintang malaikat pada saat ini kembali ditampilkan di hadapan Dong Chang. Dong Chang pun memperhatikan situasi di sekitar sebelum akhirnya sosoknya pada saat ini segera melambaikan tangan. Gambaran seketika menghilang dan bersamaan dengan hal tersebut Dong Chang pada saat ini menepuk peti mati. Peti mati pun kembali bersinar sebelum akhirnya segera berubah menjadi tombak merah berdarah dan Dong Chang pada saat ini segera bergegas. Origin Ki yang kuat dari Dogat bintang 6 juga pada saat ini segera melonjak dari tubuh Dong Chang. Dong Chang pada saat ini menggunakan tekanan tersebut untuk memberitahu semua orang di sini bahwa Dong Chang telah datang. Dong Chang pada saat ini tanpa banyak basa-basi segera menembus ke kedalaman bumi. Dalam waktu sekejap Dong Chang pada saat ini telah sampai di celah ngarai besar tempat Xiao Yan dan yang lainnya tinggal untuk sementara waktu. Dong Chang terus-menerus mengikuti jalur yang pada saat sebelumnya dilewati oleh kelompok Xiao Yan. Pada saat yang bersamaan semua orang di area terlarang pada saat ini terkejut hingga ke tingkat yang berbeda-beda. Semua orang yang pada saat ini terjatuh pingsan benar-benar mengalami tekanan dari Dong Chang. Xiao Yan yang sedang duduk bersila dan pingsan pada saat ini benar-benar bergetar hebat. Mata Xiao Yan pada akhirnya perlahan terbuka memperlihatkan sedikit perjuangan. Cahaya di dalam mata Xiao Yan tiba-tiba menyala dan Xiao Yan menyadari sepertinya Xiao Yan tiba-tiba terbangun.
sebuah kejutan yang jarang terjadi pada saat ini bisa dirasakan oleh Xiao Yan. Xiao Yan bergumam bahwa ini benar-benar kekuatan yang sangat kuat. Selain itu kekuatan tekanan yang sebelumnya membuat Xiao Yan pingsan juga benar-benar tidak bisa ditepis oleh Xiao Yan. Ini lebih kuat daripada ilusi dan hampir seperti kenyataan yang dialami oleh Xiao Yan. Xiao Yan pun menarik nafas dalam-dalam sebelum akhirnya Xiao Yan pada saat ini kembali fokus pada tekanan yang kedua yang dirasakan oleh Xiao Yan. Xiao Yan pun segera berdiri dan Xiao Yan pada saat ini segera melesat dan setelah beberapa saat Xiao Yan muncul di sebuah lorong dan Xiao Yan pada saat ini melihat tubuh dari Yuan Jian yang gemetar. Ada 9 pilar batu di hadapan dari Yuan Jian yang mengambang dan batu ini memancarkan cahaya yang sangat terang. Xiao Yan pun menatap ke arah batu tersebut dan pada saat ini terdengar suara gemuruh lagi di benak Xiao Yan. Xiao Yan hampir terjatuh ke dalam keadaan pingsan dan Xiao Yan pada saat ini segera menekan perasaan tersebut. Xiao Yan menarik nafas dan berhenti memandangi batu tersebut. Xiao Yan dapat menyadari dengan jelas bahwa yang mengakibatkan Xiao Yan terjatuh pingsan sepertinya adalah batu ini. Selain itu ada juga sumber energi yang sangat kuat yang pada saat ini terpancar di batu tersebut. Untuk mengaktifkan batu ini setidaknya dibutuhkan energi yang cukup besar. Xiao Yan pun memandang ke arah Yuan Jian yang pada saat ini masih tidak bergerak. Xiao Yan bisa melihat adanya gulungan kuno di hadapan dari Yuan Jian dan Xiao Yan pada saat ini mengurutkan kening. Xiao Yan berpikir bahwa tampaknya dengan adanya gulungan yang berada di hadapan Yuan Jian sesuatu yang sebelumnya dialami oleh Xiao Yan benar-benar sengaja dilakukan oleh Yuan Jian. Terlebih lagi Yuan Jian juga sepertinya memiliki misi dan memang bertujuan untuk melakukan hal tersebut. Bersamaan dengan Xiao Yan yang memikirkan hal ini, Xiao Yan pada saat ini bisa merasakan adanya aura yang menakutkan yang mengejutkan pikiran Xiao Yan. Aura ini juga menutupi area sekitarnya dari jarak jauh dengan kecepatan yang sangat tinggi. Xiao Yan pun bergumam bahwa aura ini benar-benar sangat mendominasi. Xiao Yan juga tidak terlalu terbiasa dengan aura ini, tetapi setelah merasakan aura yang mendominasi tersebut, hal itu mengingatkan Xiao Yan pada tekanan dan perasaan yang menyapu jiwa Xiao Yan yang dipancarkan dari para utusan ketika berpatroli pada saat itu. Pada akhirnya memikirkan hal ini, mata Xiao Yan pun seketika berkontraksi dan Xiao Yan menatap ke arah dinding batu di sekitar. Xiao Yan bisa melihat bahwa seberkas cahaya pada saat ini menembus segala sesuatu di sini. Adegan ini sudah tidak asing lagi bagi Xiao Yan dan ini merupakan adegan yang pernah terjadi sebelumnya ketika para utusan datang. Xiao Yan pada akhirnya segera kembali teringat percakapan antara Jiang An dan Wu Tu. Tanpa ragu-ragu Xiao Yan pada saat ini segera memutuskan untuk bergegas pergi dalam sekejap. Xiao Yan berusaha untuk tidak terkena cahaya yang pada saat ini melesat meliputi segala arah. Xiao Yan pada saat ini terus bergerak menuju jalan yang berada di depan dan melalui kekuatan guntur di dinding batu. Xiao Yan terus-menerus menjelajahi dan melewati beberapa celah ke tempat yang aman. Di tengah perjalanannya Xiao Yan pada saat ini memikirkan kemungkinan apa yang pada saat ini sedang terjadi. Xiao Yan bertanya-tanya apa yang pada saat ini sedang terjadi dan bagaimana bisa seorang utusan datang ke sini. Mungkinkah pingsan yang dialami oleh Xiao Yan ini berlangsung selama beberapa tahun? Apakah utusan dari bintang malaikat pada saat ini mulai berpatroli lagi? Namun jika semua kemungkinan ini tidak benar, sepertinya hanya ada satu kemungkinan lain yang pada saat ini bisa dibenarkan. Sepertinya Jiang An juga telah meluncurkan rencananya dan semua itu diakibatkan oleh Jiang An. Xiao Yan pada akhirnya terus-menerus melesat sambil menekan pemikiran ini di dalam hatinya. Namun tidak lama terdengar jeritan yang tajam di tempat batu energi yang sebelumnya dikunjungi oleh Xiao Yan. Di tengah gemuruh Xiao Yan pada saat ini juga bisa mendengar raungan Yuan Jian yang sangat menyedihkan. Setelah itu Yuan Jian pun segera berteriak bahwa dirinya tidak bersalah. Suara Yuan Jian ini juga seketika menyebar kemana-mana dan pikiran Xiao Yan pada saat ini juga terguncang. Mata kembali menyipit dan Xiao Yan pada saat ini memutuskan untuk berlari terus dengan lebih cepat. Xiao Yan pada saat ini juga bisa merasakan bahwa Yuan Jian sedang melarikan diri dari lorong di belakang Xiao Yan.
Ada aura yang pada saat ini sangat menakutkan di belakangnya yang mengejar Yuan Jian. Xiao Yan menarik nafas dalam-dalam dan Xiao Yan mengedarkan origin Qi di tubuhnya. Xiao Yan tidak bisa merasakan kekuatan dari sosok tersebut, tetapi dirinya meyakini bahwa sosok tersebut benar-benar menakutkan seperti Bude Yanti yang marah.